Mungkin kalian pernah tahu berita ini, atau berita tentang ini, atau berita tentang... Oke, jadi judi online sedang mengalami tren di Indonesia, di mana pada tahun 2017 itu perputaran uang di Indonesia dari perjudian online mencapai 2 triliun rupiah. Namun ada yang lebih mencengangkan lagi nih, di mana pada tahun 2022 angka perputaran uang itu mencapai 100 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis, di mana dari angka tersebut tuh 100 triliun, mungkin kita bisa bangun ratusan sekolah atau memperbaiki fasilitas pendidikan yang kurang. Bisa juga membangun puluhan ataupun ratusan puskesmas di desa-desa yang cukup sulit diakses dari daerah kota untuk memecahkan masalah kesehatan. Namun yang terjadi, justru uang 100 triliun rupiah itu adalah uang yang berputar dalam kasus perjudian online di Indonesia. Kemudian, saat kita coba searching di Google tentang judi online di Indonesia, ada fakta yang cukup mencengangkan nih, di mana ketika saya coba searching di internet, Indonesia menduduki peringkat nomor 1 penduduk ataupun pengguna judi online terbanyak di dunia. Sangat luar biasa, di mana Indonesia dengan kultur budayanya yang banyak, juga dengan keramah tamahannya, terus juga dengan terkenal dengan budaya kejujuran, di mana dengan mayoritas beragama Muslim, yang dimana dalam agama Islam dilarang tentang adanya perjudian, justru menjadi negara dengan pengguna judi online terbesar di dunia. Namun fakta menariknya bahwa dari negara-negara yang mendapatkan keuntungan terbesar di dunia dari perjudian online ini, di mana dalam daftar 10 negara yang mendapatkan keuntungan terbesar dari judi online, diantaranya yang pertama ada Inggris, yang kedua Amerika, yang ketiga Australia, yang keempat Italia, kemudian Prancis, Jerman, Kanada, Swedia, Spanyol, dan yang terakhir Yunani. Indonesia tidak menduduki peringkat dari 10 negara tersebut. Padahal kita tahu tadi faktanya bahwa pengguna judi online terbanyak di dunia adalah Indonesia. Maka yang jadi pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kok bisa Indonesia jadi peringkat 1 pengguna judi online terbanyak di dunia? Oke, jadi kali ini kita akan bahas satu teori yang menjelaskan tentang permasalahan di atas. Teori ini adalah teori ilusi kontrol, atau lebih dikenal juga dengan teori kontrol semu. Teori ini diambil dari teori psikologi, di mana memang tidak cukup terdengar secara umum di telinga. Namun dalam istilah psikologi, teori ini sudah cukup sering digunakan, di mana teori ini pertama kali dicetuskan oleh Ellen Langer, seorang psikolog dari Amerika. Menurut Ellen, bahwa kontrol semu atau ilusi kontrol merupakan kecenderungan seseorang untuk meyakini bahwa dirinya memiliki kemampuan mempengaruhi hasil yang berada di luar jangkauannya. Biasanya faktor ini terjadi karena hanya sebatas kebetulan. Ini yang nantinya membentuk satu konsep pemikiran yang disebut ilusi kontrol tersebut, di mana saat seseorang merasa bahwa dirinya mampu mengendalikan sesuatu atau mampu membaca keadaan lingkungan, yang justru itu adalah satu kejadian yang telah tersusun ataupun dibuat secara sistematis agar kita berpikir bahwa itu adalah hasil dari buah pikiran ataupun tindakan kita. Maka dapat diartikan secara sederhananya bahwa ilusi kontrol merupakan kecenderungan seseorang yang merasa mampu mengendalikan lingkungan sekitarnya. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh kontrol semu yang menganggap bahwa keadaan bisa berubah sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Kemudian menurut Ellen juga melanjutkan, dari kontrol semu ini mengakibatkan adanya kepercayaan
ataupun bertumbuhnya rasa percaya terhadap tahayul yang cukup tinggi. Kemudian paranormal ataupun perdukunan, juga maraknya terjadi konsep perjudian, di mana perjudian ini kan lebih mengedepankan keberuntungan seseorang, yang ketika kita lihat dari pengertian kontrol semu tadi, maka orang yang lebih percaya terhadap tahayul akan lebih mudah juga untuk terpengaruh mengikuti konsep perjudian, mengikuti perjudian kayak gitu. Lah Indonesia, kita coba bahas lagi di Indonesia. Indonesia itu kan budaya mistiknya cukup kental, di mana hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki cerita mistiknya masing-masing. Yang selain itu juga Indonesia masih mengedepankan budaya tradisional yang konsep seperti pamali ataupun weton dan yang lainnya masih cukup kental dipegang oleh orang-orang Indonesia. Yang kalau kita lihat dari pengertian dari kontrol semu menurut Ellen tadi, maka cukup wajar ketika orang Indonesia masih cenderung untuk percaya terhadap perjudian sebagai satu cara keberuntungan kayak gitu. Karena budaya mistik di Indonesia yang masih kental tadi. Karena tadi kan menurut Ellen bahwa kontrol semu juga memiliki peran bertumbuhnya kepercayaan terhadap tahayul dan paranormal, di mana orang Indonesia sendiri kan masih banyak juga perdukunan di Indonesia yang mengakibatkan nalar logis itu masih dianggap tabu di Indonesia. Maka ketika kita masuk ke konsep perjudian dalam teori ilusi kontrol, jadi sistemnya seperti ini. Pertama kali seseorang akan melakukan mencoba keberuntungan dia. Kemudian dia pasang satu kali, sistem akan membaca bahwa ini akun baru, maka dia akan diberikan satu keuntungan ataupun satu kemenangan. Kemudian setelah itu dia akan diberikan kekalahan beberapa kali. Namun orang yang bermain tidak menganggap bahwa itu satu kesialan, tetapi menganggap bahwa keberuntungan dia saat itu memang tidak lagi mujur kayak gitu. Maka dia akan percaya bahwa setelah mengalami kekalahan dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Itu kontrol semu yang direspon oleh seseorang ataupun seorang pemain secara tidak sadar. Jadi walaupun kita menganggap bahwa main nggak main itu urusan kita kayak gitu, kita bisa berhenti sekarang pun bisa, dan kita pengen main sekarang pun bisa, tetapi di alam bawah sadar itu telah terbentuk kontrol semu tadi, kontrol semu yang mengakibatkan kita menginginkan terus-menerus dan berulang-ulang melakukan kegiatan tersebut kayak gitu. Kemudian pengaruhnya dari budaya mistik, kita akan berpedoman terhadap kebudayaan kita, di mana kayak contoh kecil seperti ini misalkan, karena budaya mistik yang cukup kental, kita menganggap bahwa hari-hari tertentu adalah hari keberuntungan, sehingga kita akan mencoba perulangan atau peruntungan di hari-hari keberuntungan kita. Misalkan hari kelahiran kita sesuai weton adalah hari Selasa, maka kita akan coba pasang ke peruntungan di hari Selasa gitu. Dan kemudian sistem itu biasanya membaca itu kayak gitu, yang mengakibatkan misalkan kita pada hari itu kita mendapatkan keuntungan, yang menjadikan kontrol semu di otak kita semakin mengental, yang mengakibatkan ketergantungan tadi. Jadi candu dalam permainan perjudian bukan karena candu yang tidak bisa diobati, tetapi candu yang karena terbentuk dari kontrol semu tadi ataupun ilusi kontrol, yaitu kecenderungan rasa untuk dapat mengendalikan sesuatu yang pada hal tersebut adalah satu kontrol semu dari kejadian ilusi kontrol.